Dalam setiap pekerjaan, hal yang selalu harus diutamakan adalah tentang keselamatan kerja. Tapi apa saja yang harus diketahui dan tentu saja dilaksanakan? Video ini akan membantu teman-teman dalam menerapkan K3 secara tepat dan efisien. Prosedur K3 merupakan serangkaian tindakan yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja selama proses produksi, sehingga pekerja dapat merasa aman dan terlindungi selama bekerja. Ada 3 aspek besar dalam K3. Pertama, pengetahuan, kedua, keterampilan, dan ketiga, sikap kerja. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, belajar cara mengidentifikasikan, mengendalikan, dan melaporkan adanya bahaya di tempat kerja. Tempat kerja sendiri dapat diartikan sebagai semua tempat di mana kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah kendali suatu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa pengkategorian faktor bahaya yang harus diperhatikan, antara lain: A. Faktor bahaya biologi, contohnya jamur, bakteri, virus, tanaman, binatang. B. Faktor bahaya kimia, contohnya radioaktif, korosi, iritan, mudah meledak, racun. C. Faktor bahaya fisik atau mekanik, contohnya radiasi, getaran, suhu, tekanan cahaya. D. Faktor bahaya biomekanik, contohnya gerakan berulang, posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja. E. Faktor bahaya sosial psikologis, contohnya stres, pelecehan, intimidasi. Penanggulangan bahaya di tempat kerja sangat penting dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemeriksaan rutin terhadap tempat kerja. Pemeriksaan tempat kerja dilakukan dengan membuat suatu standar prosedur pemeriksaan, sehingga pekerja dapat melakukan identifikasi adanya bahaya. Apabila terindikasi adanya bahaya, pekerja dapat melaporkan kepada petugas terkait. Keterampilan yang diperlukan meliputi: 1. Memeriksa tempat kerja secara rutin untuk mencegah adanya bahaya. 2. Mengenali bahaya, performa yang tidak diharapkan, dan mengambil tindakan korektif dalam tingkatan tanggung jawab. 3. Melaporkan bahaya K3 maupun kejadian-kejadian tertentu kepada petugas. Melakukan pekerjaan dengan aman tentu harapan semua orang dan tak lepas dari alat pelindung diri. Alat pelindung diri mempunyai kemampuan untuk melindungi seorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari bahaya di tempat kerja. APD yang digunakan harus memenuhi standar nasional Indonesia agar terjamin kualitasnya. Jenis-jenis APD menurut Permenaker Trans tentang alat pelindung diri adalah sebagai berikut. A. Pelindung kepala. B. Pelindung mata atau muka. C. Pelindung telinga. D. Pelindung pernapasan. E. Pelindung tangan. F. Pelindung kaki. G. Pakaian pelindung atau apron. H. Alat pelindung jatuh perorangan. I. Pelampung. Keterampilan yang diperlukan adalah sebagai berikut. 1. Memilih dan menggunakan pakaian pelindung. 2. Menggunakan peralatan pengamanan. 3. Mengikuti prosedur tempat kerja untuk pengendalian risiko selama penyelesaian pekerjaan. Untuk menghindari kepanikan saat terjadi keadaan darurat, maka diperlukan prosedur tersendiri yang meliputi 2 bagian besar, yaitu 1. Prosedur lokal merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian dengan pengertian keadaan darurat masih bisa diatasi oleh bagian-bagian yang bersangkutan. 2. Prosedur umum merupakan pedoman organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami pola penanggulangan keadaan darurat, maka manfaat yang diperoleh adalah: 1. Mencegah kemungkinan kerusakan akibat meluasnya kejadian darurat. 2. Memperkecil kerusakan lingkungan. 3. Dapat menguasai keadaan. Diperlukan juga keterampilan seperti: 1.
mengenali dan melaporkan keadaan darurat menurut sistem pelaporan di tempat kerja. 2. Mengikuti prosedur keadaan darurat sebagaimana sesuai dengan sifat alami. 3. Mengikuti prosedur tempat kerja yang berhubungan dengan kecelakaan api serta keadaan darurat yang sesuai dengan tanggung jawab. Jangan lupa untuk tetap bersikap cermat, teliti, dan taat asas dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan melaporkan adanya bahaya di tempat kerja. Itulah hal-hal yang harus dipelajari, pahami, dan diterapkan dengan sesama setiap melakukan pekerjaan di tempat kerja, sehingga aman dan terjaga dari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Naker, selamat bekerja.